Lalu pertanyaan selanjutnya, disalurkan untuk apa saja ya gaji yang telah disumbangkan oleh para pejabat ini? Melalui sambungan Skype kami ajak Anda untuk berbincang dengan salah satunya ada Pak Syamsul Aulia Rahman, Wakil Bupati Cilacap, Jawa Tengah. Ya, good morning Pak Syamsul. Good morning, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Alfian dan Mbak Daniar. Iya. Pagi Pak, ini banyak yang jadi pertanyaan ya. Pertanyaan pertamanya nih langsung pada kepo. Jumlahnya tuh seberapa banyak ya Pak kalau kita bicara jumlah total 2,5 tahun gaji Wakil Bupati? Gaji pokok Wakil Bupati, Mas Alfian dan Mbak Daniar, 5 juta. Jadi kebetulan sama istri belum pernah diambil selama 2,5 tahun. Jadi kami niatkan ketika dulu saya waktu mencalonkan butuh dukungan masyarakat. Sekarang masyarakat yang membutuhkan saya. Jadi saya sudah bertekad sama istri untuk giliran sekarang kami hadir untuk masyarakat. Kami tidak datang 5 tahunan. Oke. Lalu bagaimana proses penyalurannya Pak? Atau disalurkan kemana saja rencananya sumbangan yang akan diberikan ini? Oke Mas Alfian, saya bikin 4 program bersama istri. Yang pertama itu kami penyemprotan disinfektan kepada seluruh wilayah Kabupaten Cilacap di desa-desa. Terus kemudian yang kedua kami memberikan extra fooding kepada teman-teman tenaga kesehatan di 38 puskesmas dan 2 RSUD yang menangani COVID. Program yang ketiga kami membagikan masker, 50.000 masker untuk warga. Kemudian yang keempat, insya Allah nanti bulan Ramadan kami membuat paket 2.000 sembako untuk masyarakat yang terdampak. Iya, jadi ini bisa dikatakan sudah sebagian disalurkan begitu ya Pak ya, langsung dibelanjakan ya. Betul Mbak. Lalu Pak, kalau kita bicara soal sekarang gaji yang kemudian dikumpulkan selama 2,5 tahun gak diambil sama istri, ini kan untuk mengatasi COVID kalau sekarang ya Pak. Nah kalau sebelumnya ada alasan utamanya apa sih Pak tidak mengambil gaji itu? Kebetulan saya dididik sama orang tua memiliki usaha yang di luar APBD atau sama sekali tidak bersentuhan dengan APBD ataupun APBN, sehingga dari situ untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun sebenarnya sebagian kebutuhan kami sudah ditanggung oleh negara, sehingga uang tabungannya kan tidak diambil oleh istri. Nah untuk kebutuhan pribadi saya dari hasil usaha yang tidak ada hubungannya dengan APBN dan APBD, sehingga kami bisa ambil gaji tersebut untuk penanganan sosial COVID-19 di Kabupaten Cilacap. Insya Allah mungkin kalau kami sampai program sembako ini gaji selama 5 tahun, Mbak. Oke, kita berharap terus berjalan ya Pak programnya ini ya. Lalu Insya Allah. Ide awalnya itu dulu bagaimana Pak ketika akhirnya memutuskan bahwa oke, ini gaji nggak kita ambil, tapi kita mungkin akan kita berikan kepada warga Cilacap dan sekitarnya. Iya, dan nampaknya memang sudah sejalan dengan istri ya. Apakah sebelumnya ada debat-debat begitu? Debat-debat dulu Pak gitu sama istri, biasanya kan Menteri Keuangan ini kan agak-agak berat nih Pak biasanya nih Pak. Alhamdulillah istri saya selaku Menteri Keuangan di rumah ridhonya luar biasa dan sangat mendukung ketika saya menyampaikan sekarang harus kita ada, ayo Bu, sekarang saatnya kita harus ada untuk masyarakat. Kita jangan hanya datang 5 tahunan. Dulu kita waktu 2017 nyalon meminta dukungan masyarakat. Sekarang masyarakat yang sedang membutuhkan, saya menyampaikan ke istri, alhamdulillah istri sangat ridho. Ya udah ya, ayo saatnya kita keluarkan. Jadi insya Allah kami komitmen benar-benar untuk sosial, dan kami ingin meyakinkan masyarakat, tenaga kesehatan bahwa mereka juga tidak berjuang sendiri, tapi kami pemerintah juga ada. Kalau yang namanya kami menyalurkan dana yang dari APBD, itu sudah kewajiban kami selaku pejabat. Kami sebenarnya ingin mengetuk para teman-teman pejabat politik sosial di Indonesia juga, ayo saatnya kita hadir secara pribadi untuk masyarakat yang membutuhkan. Iya, ini sejalan ya nampaknya dengan imbauan Gubernur Ridwan Kamil ya yang pernah menyebutkan nampaknya ASN juga mau ada pemotongan gaji gitu ya Pak ya. Kalau ASN di Cilacap bagaimana nanti Pak? Di Cilacap sebenarnya belum ada kebijakan hal tersebut. Kita memaksimalkan dari dana pengumpulan zakat yang untuk Basnas, itu juga Basnas pada akhirnya banyak menyumbang untuk
COVID-19 ini. Oleh karena itu, saya ingin memberikan contoh dulu kepada teman-teman, ayo saya bisa. Sebenarnya tidak harus materi, kalau bisa tenaga, bisa pemikiran, ataupun semangat untuk teman-teman itu juga luar biasa. Oleh karena itu saya memberikan contoh dulu Mas Alfian dan Mbak Dinar sebelum saya mungkin mengajak mereka. Oke, Pak, kalau kita berbicara tentang kondisi di Cilacap terkait dengan virus corona kali ini, sudah berapa banyak PDP dan juga ODP yang ada di Cilacap dan bagaimana perkembangannya sejauh ini? Nah, di Cilacap PDP-nya itu 1.224, yang sudah selesai itu pemantauannya 1.117 dan masih ada 107 yang masih dalam pemantauan pertanggal kemarin. Kemudian untuk yang PDP-nya itu 59 dan 30 sudah dinyatakan negatif, 29 masih menunggu hasil dari lab dan 5 yang sudah meninggal. Kemudian yang positif di Kabupaten Cilacap 8 orang, 1 sudah meninggal, 7 sudah dirawat di RSUD Cilacap. Insya Allah sih kami semuanya bergerak, teman-teman TNI, Polri, RT, RW, masyarakat desa, kepala desa juga membantu kami sangat luar biasa. Lalu kalau masalah penanganannya seperti apa ya Pak? Kan wilayah-wilayah utamanya DKI Jakarta juga berusaha untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Kalau di Cilacap, Jawa Tengah seperti apa? Ini nampaknya menjadi salah satu tujuan para pemudik ya? Betul. Kita punya gugus tugas sampai di level tingkat desa. Jadi di kecamatan itu ada gugus tugas, kemudian di desa juga gugus tugas. Kami mendata setiap hari itu dari kecamatan memberikan laporan seberapa jumlah yang mudik. Kemudian itu datanya sudah by name by address. Lalu mana yang kemudian ada gejala, kemudian diawasi langsung mengoptimalkan peranan RT RW dan juga ke teman-teman kepala desa. Jadi insya Allah kita sudah terstruktur dengan baik, komunikasi juga berjalan baik di level wilayah kecamatan dan juga di desa. Oke, Pak, kalau kita berbicara juga tadi Bapak mengatakan bahwa ODP-nya itu sudah sekitar 1.000 sekian ya Pak ya. Nah, sejauh ini apakah ada rencana untuk pengajuan PSBB atau mungkin sejauh ini tidak ada kendala-kendala yang dihadapi untuk mengajukan PSBB ini? Untuk PSBB, sebagai ketua gugus tugas Pak Bupati, sementara kemarin kami mendapatkan info belum ada wacana untuk PSBB karena memang yang namanya PSBB kan ini menyeluruh, harus disiapkan segala macam. Terus bagaimana jaminan pemerintah itu hadir masalah sembakonya, bahan pokoknya ketika menerapkan PSBB. Sementara alhamdulillah di Cilacap dengan belum menerapkan PSBB masih bisa dikendalikan, masih bisa diatasi dan alhamdulillah sebagian masyarakatnya juga mematuhi himbauan ataupun larangan dari yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Iya ya, bahkan saya lihat berita juga banyak warga yang mengkarantina tanda kutip wilayahnya sendiri ya Pak ya, dan proaktif untuk ngecek door to door gitu, siapa yang datang dari Jakarta ataupun baru mudik gitu ya Pak. Betul Mbak, jadi saya sering dapat laporan Pak Camat beserta Forkopimsan, Pak Kades beserta RT RW warganya itu kadang-kadang menyampaikan laporan mereka jam 2 dini hari sampai subuh itu memantau yang baru pulang mudik ataupun mereka patroli yang memang sudah ada data mereka harus ODP untuk patuh terhadap protokol isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Oke. Baik, terima kasih Pak Samsul Aulia Rahman sudah bergabung bersama kami di Good Morning. Mudah-mudahan Cilacap senantiasa terus bercahaya ya Pak ya. Amin, amin, amin. Sehat Ditunggu selalu, main Pak. ke Cilacap, Mas Alfian. Baik, terima kasih. Wah, saya nggak diajak nih ya Pak. Terima kasih Pak. Salam.